Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Namun, selama dasawarsa terakhir, akses kesehatan bagi para penyandang disabilitas masih termarginalkan secara sosial dan menghadapi diskriminasi. Data tahun 2021, Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities, sekitar 1,3 miliar orang atau 16% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Di Indonesia sendiri, jumlah penyandang disabilitas menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 sebanyak 209.604 individu. Penyandang disabilitas, baik anak maupun dewasa, adalah individu yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam prosesnya berinteraksi dengan masyarakat. Penanganan anak dan individu berkebutuhan khusus memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini karena masih adanya pemahaman yang keliru dan sikap diskriminatif terhadap disabilitas di lingkungan keluarga dan masyarakat, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Sebagai wujud implementasi komitmen pemerintah Indonesia terhadap pencapaian SDGs, RSAB Harapan Kita memberikan pelayanan yang spesifik untuk pasien berkebutuhan khusus yang memadukan pendekatan spesifik humanistik sesuai dengan kebutuhan pasien disabilitas. Harapannya, peminatan di bidang ini tidak hanya berkembang di RSAB Harapan Kita, tetapi juga di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga kesetaraan senyum sehat inklusi dapat terwujud di Indonesia. Inovasi layanan kesehatan gigi inklusi di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita adalah terbentuknya layanan kesehatan gigi inklusi pada tanggal 22 Desember 2021. Yang kedua, melakukan kampanye edukasi informasi inklusi Smile Inclusion Matters secara berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi internal dengan tim layanan kesehatan gigi inklusi dengan didukung oleh oral hygiene terapis yang handal. Yang keempat, penggunaan nitrous oxide sedation sebagai salah satu modaliti farmakologi dalam manajemen behavior anak dan atau pasien dengan gangguan kecemasan. Yang kelima, penggunaan PAPOS board sebagai tool safety imobilisasi pasien berstandar internasional. Sebagai upaya pemerataan akses kesehatan bagi anak dan individu penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi lintas sektoral. Dimulai dari merubah mindset bahwa segmen disabilitas juga mempunyai hak senyum sehat yang sama. Sistem kesehatan harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dan mampu mengakomodir beragam kondisi spesifiknya. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menciptakan kesehatan gigi penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri dan dianggap sebagai anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan yang sama dan dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi negara. Human mouth to get away of whole body. Senyum sehat adalah hak semua orang. Kesetaraan senyum sehat inklusi adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demi menuju Indonesia inklusif. Salam senyum sehat inklusi. Down syndrome bukan merupakan suatu penyakit, apalagi penyakit menular. Penyandang Down syndrome, walaupun wajah dan penampilannya terlihat sedikit berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Mereka bisa beraktivitas seperti biasa, seperti kita semua, bisa bersekolah, berkomunikasi, bermain, dan berteman dengan siapa saja. Yuk rangkul mereka, berteman dengan mereka, beri mereka tempat dan ruang yang lebih luas untuk keberadaan Down syndrome di tengah kita semua. Down syndrome and